kalau digunakan dan ditempatkan yang pas. Nah, bagaimana program edukasi kita? Mungkin kita sama-sama lihat ya. Jadi kita ingin sama-sama lagi deh, mbak-mbak dan mas-mas. Saya manggilnya mbak sama mas ya, kayaknya nggak beda jauh soalnya umurnya. Jadi waktu pertama sebelum berangkat ke TKI pasti punya mimpi, pasti punya harapan. Pengen bangun rumah, nggak cuma satu, mungkin dua, buat bapak, ibu, anak, suami. Terus pengen buka usaha. Tadi udah ada beberapa yang bicara kita mau ke Taiwan karena pengen buka usaha. Kemudian dengar dari mulut ke mulut di Taiwan ini menjanjikan pulang nanti bisa bawa 100 juta mau buka usaha. Oke. Kemudian kita lihat lagi prosesnya. Waktu berangkat ada yang pakai tabungan, pinjam sana pinjam sini. Tapi kemudian BNP 2 TKI melihat adanya calo ini mengkhawatirkan, udah sekalian aja diformalkan pakai kredit dari bank. Kemudian bekerja di luar negeri, di Taiwan ini pertama harus nabung, harus, kemudian bisa kirim uang dan jangan lupa untuk bayar kredit kalau yang berangkatnya pakai kredit. Ketika kembali ke tanah air udah menjadi TKI sukses dengan pelatihan, kemudian buka usaha, kan gitu tuh tahapannya supaya menjadi TKI sukses tadi. Nah, bagaimana untuk mencapai ke situ? Coba kita lihat lagi biaya-biayanya. Ini karena kita sekarang ngomonginnya edukasi keuangan ya, biaya-biaya yang terkait. Waktu berangkat kan ada biaya kesehatan, dokumen, transportasi, pelatihan, kemudian buka tabungan. Saya pengen tahu di sini siapa yang sebelum berangkat udah buka tabungan di bank di tanah air? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, separohnya. Bagus. Kebanyakan bank apa? BNI. Waduh, BNI. Pak Bambang, ini kebanyakan buka BNI. Nasabahnya Bapak, jadi Bapak harus fasilitasi ya. BNI ya, kenapa milih bank BNI? BRI. Lancar. Apanya yang cepatnya? Ini BNI Express apa BNI apa ini? Maksud saya yang buka bank waktu di desanya sana dulu udah buka rekening. Karena BRI itu udah menyeluruh dan di pelosok-pelosok udah tersedia. Oke, bagus jawabnya. Nanti tolong dikasih hadiah ya Pak, meskipun nasabahnya BRI. Cabang nasabah, bagus Mbak. Jadi memang harus buka cabang, harus buka tabungan itu di bank. Jangan dititipin teman tadi kata Bu Nina, jangan taruh di bawah bantal, nanti kalau ada tuyul gimana kelakuannya. Jadi buka tabungan ya. Kerja di luar negeri, kemudian biasakan menabung, kirim uang, dan jangan lupa bayar kredit. Buka rekening nggak usah banyak-banyak, jangan semua bank pengen dicobain. Taruh. Tadi saya siapa yang masih yang di sini punya 4 rekening, 5 rekening hebat, tapi itu semua saldo minimum. Nanti habis buat biaya administrasi. 1 bank atau 2 bank, tapi optimal ya. Selanjutnya, nih pembiayaannya, salah satunya tadi sudah disampaikan Pak Bobi. Itu ada yang pemerintah itu namanya kasih kredit usaha rakyat untuk TKI. Kenapa? Kalau pemerintah mempromosikan ini karena suku bunganya lebih rendah. Suku bunga yang lebih rendah itu berdampak pada angsuran dari atau potongan yang lebih rendah. Sekarang potongannya berapa? 9.000 ya? Kurang lebih 9.000 NT per bulan ya. Itu ada yang 7.000 ya. Oke. KUR TKI bunganya berapa Pak Bobi? Bunganya 22% efektif ya. Efektif ya. Bunganya 22% efektif, itu KUR TKI lebih rendah. Potongannya akan lebih rendah karena kalau bank lain itu sebetulnya yang kita sudah teliti dari agreement yang kita lihat bunganya lebih besar dan flat itu dipotong tiap bulan sama. Padahal pokok pinjaman kan sudah menurun, harusnya kan dihitungnya dari pokok yang semakin menurun. Jadi dengan mengajukan kredit programnya KUR TKI ini harusnya potongannya itu jadi lebih rendah. Kredit ini harus dibayar sesuai jadwal dan apabila tidak dibayar tepat waktu
dapat tercatat sebagai debitur macet dalam SID. Nah, ini istilah perbankan ya. Tapi saya terangin di sini. Jadi, Bapak Ibu ini yang berangkat, Mas dan Mbak yang berangkat pakai kredit, itu kan otomatis dibayar, dipotong untuk bayar kreditnya. Kalau yang nggak otomatis, dia harus menyisihkan tiap bulan bayar. Kalau lupa, nanti dicatat di dalam SID ini namanya Sistem Informasi Debitur. Itu adanya di Bank Indonesia. Begitu Mbak sama Mas ini tercatat sebagai debitur yang lupa membayar, namanya masuk daftar hitam. Lain kali kalau mau minta kredit nggak bakal dikasih, karena bank nanti ngecek-ngecek di SID ini. Wah, Mbak Yu ini ternyata sudah pernah nunggak dulu, nggak dikasih lagi. Jadi penting sekali untuk membayar kredit tepat waktu. Jangan main-main. Begitu berhubungan dengan bank, semua tercatat secara sistem. Tapi ini bukan nakut-nakutin ya. Banyak manfaatnya yang lain, nanti kita lihat. Terus sekarang saya perkenalkan produk-produk perbankan yang umum, secara umum. Nanti secara khusus yang lebih spesifik untuk tiap bank akan disampaikan oleh Pak Bambang. Kalau minta kredit, soalnya ini kayaknya yang paling banyak maunya kredit. Atau sebagian besar di sini memang dibiayai kredit ya? Iya. Yang nggak pakai kredit siapa? Wah, cuma 1, 2, 3 yang nggak pakai kredit. Dari sebelumnya kan potong juga. Dibiayain semua sama majikan. Sama majikan. Oke. Majikannya nih baik banget ya. Coba 3. Dari mana biayanya? Biaya majikan. Biaya majikan juga. Mas? Biaya sendiri. Biaya sendiri ya. Tetap aja lah ada Cinatras. Lah, itu namanya. Tapi di sini masih dipotong begitu. Loh. Nanti itu kasus sendiri ya. Kalau biaya sendiri ya nggak, mungkin baru separuhnya itu biaya kredit, gitu makanya dipotong sama Cinatras. Dulu waktu kita berangkat ada tes seleksi, ada yang pakai kur malah dibatalkan, nggak boleh berangkat. Oke. Nanti kita harus dengarkan kasusnya ini ya. Kok kur malah ditolak nih Pak Bobi? Ya, coba. Sekarang kredit secara umum. Pertama, Mbak, Mas, kalau dibiayai kredit, pertama tanya ketentuannya dan pahami perjanjiannya. Jadi emang kalau orang bank itu ya bikin dokumen kredit itu hurufnya kecil-kecil, banyak banget bolak-balik. Iya nggak Pak Bambang? Oh enggak. Jangan malas membaca, baca pokoknya. Pahami perjanjiannya. Apa aja yang perlu dipahami? Pertama adalah jumlah kreditnya berapa. Harus dicari jumlah kredit. Aku ini utang piro ini buat sampai ke Taiwan. Umumnya utangnya sekitar 23 juta dengan Cinatras, ya kan? Kemudian dari 23 juta ini dipotong berapa bulan? Itu harus yakin. Kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa teman TKI. Saya tuh dipotong 9.000 nggak tahu buat apa. Itu sebetulnya buat kredit. 9.000 itu jumlah yang besar loh Bapak Ibu. Jadi harus tahu ini dipotong buat apa dan selesai dalam berapa lama. Jadi ada tadi ya jumlah kreditnya berapa, dipotong dalam berapa bulan, tiap bulan itu angsurannya berapa, ya itu harus dilihat. Suku bunganya ada, suku bunga itu harus dicari agak bulat di mana-mana, tapi yang belakangnya persen itu adalah suku bunga, persen per bulan atau persen per tahun. Itu Bapak Ibu harus aware ya, jangan malas membaca. Jadi begitu Anda tanda tangan, bulan depan udah langsung dipotong, rata-rata 10 bulan. Ya jadi harus dipikirkan ini akan selesai dalam berapa bulan. Berarti bulan berikutnya kalau dipotong protes sama agent. Ya, kemarin kita juga udah ketemu sama agent. Kita bilang sama mereka, Anda harus edukasi dan harus kasih tahu hak dan kewajiban kepada masing-masing TKI. Oh iya, kita udah kasih tahu kok bla 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 dan seterusnya. Tapi memang kitanya harus proaktif. Jadi jangan malas membaca perjanjian. Dan gunakan kredit sesuai tujuan. Ya kalau yang untuk TKI memang untuk berangkat ya. Jadi ini kemungkinan penyelewengannya akan kurang. Selanjutnya Mas. Sekarang produk yang kedua tabungan.
Jangan lupa menabung. Tadi di tanah air buka tabungan supaya bisa kirim. Tapi di sini juga perlu buka tabungan supaya uangnya nggak kemana-mana gitu. Begitu dapat buka. Di sini saya dengar tadi sangat mudah untuk membuka tabungan ya. Jadi bisa dipenuhi persyaratannya. Kemudian dengan bantuan majikan atau agent atau yang perwakilannya bisa dibuka biaya tabungan. Yang harus diperhatikan, milih banknya adalah biaya administrasinya berapa. Biasanya tuh ada tuh di depannya. Kemudian kemudahan untuk pengirimannya. Jangan setiap ngirim dipotong 100 NT. Buat ngeprint buku dipotong lagi. Buat cek saldo potong lagi. Nah, itu harus dilihat tuh. Jangan dilihat namanya, misalnya Singkong Bank, wah kayaknya keren nih. Kalau persyaratannya banyak. Harus ini, harus itu gitu. Jadi yang menguntungkan bagi kita. Ya, lihat. Oke. Ini ya, tadi sudah disampaikan keuntungannya dapat ditarik setiap waktu. Jadi ada buku tabungan, ada ATM. Oke, selanjutnya. Nah, kalau di Indonesia kita punya yang namanya tabunganku. Produk tabunganku ini sudah diterbitkan oleh 70 bank umum dan hampir 1000 BPR. Ini keuntungannya apa? Dia tidak ada biaya administrasi bulanan. Kenapa Bank Indonesia menciptakan produk ini yang kemudian diikuti oleh bank-bank? Karena kita sering mendengar keluhan. Nabungnya pertama 100.000, tapi 3 bulan kemudian malah turun. Bukannya dapat bunga, tapi turun karena banyak dipotong-potong. Sering nggak ngalamin gitu? Sering. Nah, kalau produk ini tidak ada potongan, tidak ada biaya administrasi bulanan. Tapi ya dikompensasi, nggak dapat fasilitas-fasilitas, misalnya nggak buka ATM, ya seperti itu. Kemudian setorannya juga ringan, hanya 20.000, dan setoran berikutnya 10.000. Yuk. Nah, sekarang kartu ATM. Kalau kartu ATM dikasih, jangan lupa berapa biayanya. Kemudian jangan dipinjem-pinjemin. Nah, ini kadang-kadang suka salah antara PIN ini dengan PIN BB. PIN BB sih boleh dikasih-kasih ya. Tapi kalau PIN ATM itu nggak boleh. Jadi harus hanya dirimu sendiri. Kalau perlu tiap 3 bulan di-renew ya, diganti-ganti. Jangan tanggal lahir itu ceto welo-welo ya. Tanggal apalah gitulah, atau nama apa gitu. Jadi jangan something yang sangat mudah ditebak ya. Tuh, terus jangan lupa salah masukin PIN 3 kali diblokir. Jadi jangan bilang ini Bank Taiwan ini gimana sih? Kok kartu saya tuh malah ditelan? Ya mungkin kesalahan Anda karena salah-salah masukin PIN terus gitu. Udah azan nih Pak. Bentar ya Pak ya. Terus selanjutnya produk yang ketiga, pengiriman uang atau remitansi. Remitansi nanti ini kita perjelas ya dari Pak Bambang. Apa yang namanya BNI Express ini, apakah itu produk BNI atau bukan? Jangan sampai mispersepsi. Karena yang mengandung nama bank itu akan menjadi tanggung jawab bank itu. Misalnya yang namanya BNI Express itu produknya BNI atau bukan? Karena begitu jadi produknya BNI, kalau itu ketelisut atau itu salah kirim menjadi tanggung jawabnya BNI. Jadi harus diperjelas, nanti kita tanya Pak Bambang. Tapi pengiriman uang memang Bank Indonesia mengakui bisa melalui bank dan non-bank, rupiah atau falas, dan ditujukan ke rekening bank keluarga. Jadi bukan banknya Bapak Ibu saja di BRI, di Indramayu, tapi bisa juga banknya Bapak atau Ibu atau suami atau istri di tanah air. Cara pengiriman uang, nah ini mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu. Banyak kita mendengar kasus dari TKI di sini, uangnya nggak tahu kemana gitu loh, di sana nggak nyampe. Ingat loh ya Bapak Ibu, jadi industri perbankan ini sebetulnya sangat ketat regulasinya kalau ngirim di bank ya. Jadi mungkin kalau nggak nyampe itu apa, nomor rekeningnya salah, nomor rekening dan nama itu harus sama, harus
harus pasangan. Jadi mungkin aja namanya misalnya mestinya dipisah tapi disambung, itu aja udah bisa jadi masalah. Jadi harus persis antara nama rekening dengan nomor rekeningnya, dihafalin aja, jangan terus bikin-bikin singkatan sendiri. Misalnya nama rekeningnya itu Ahmad Mubarokah, terus males nulis Ahmad M, itu bakal ditolak. Jadi kalau tulis namanya itu ya memang nama pemilik rekeningnya itu harus komplit, ya. Mubarokah itu pakai Mubarokah atau pakai Mubarokoh, nah O atau A itu aja udah bisa salah, nggak nyampe. Mestinya kalau nggak nyampe nomor rekeningnya beda dan itu balik lagi masuk ke rekeningnya. Kalau Bapak Ibu punya rekening di bank itu, kalau nggak ada jadi menggantung. Jadi sama-sama saling menunggu di tanah air, nunggu-nunggu janji palsu, katanya ngirim uang. Sementara yang di sini, aku masih ngirim kok nggak dibilang makasih ya, ya udah miskomunikasi jadinya. Oke, ini adalah prosesnya tadi ya, yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, ya Mas. Jadi untuk menggunakan produk dan jasa perbankan, ingat 3P ya. Pastikan manfaatnya. Jadi jangan menggunakan atau membuka produk